wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini baik pada pagi hari ini saya Bapak Sela dari dosen pengampu keperawatan keluarga. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan intervensi keperawatan keluarga. Baik, sebelum dimulai, saya sampaikan dulu untuk tata cara perkuliahan pada pagi hari ini. Yang pertama, silakan mahasiswa untuk mengisi daftar hadir di sistem informasi akademik. Bagi mahasiswa yang belum KRS, nanti bisa mengisi daftar hadir di grup perkuliahan intervensi keperawatan keluarga. Ya, baik, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai kuliah pada pagi hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik teman-teman, selamat pagi. Ya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, perlu diketahui ya, untuk intervensi keperawatan keluarga di sini, saya akan menyampaikan materi selama 50 menit ke depan. Ya, diharapkan silakan untuk menyimak materi ini dari awal sampai dengan akhir. Tujuan dari perkuliahan intervensi keperawatan keluarga yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu melakukan intervensi keperawatan keluarga. Ya. Tujuan khususnya yang pertama adalah mahasiswa mengetahui intervensi keperawatan keluarga. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui hambatan apa saja dalam melakukan intervensi keperawatan keluarga. Kemudian, ya, teman-teman mungkin tahu ya, sebenarnya apa saja sih yang perlu kita lakukan dalam melakukan intervensi keperawatan keluarga. Yang pertama, ya, di dalam melakukan intervensi keperawatan keluarga itu banyak terdapat intervensi keperawatan mandiri. Yang di dalamnya salah satunya adalah melakukan pencegahan. Ya, bagaimana caranya? Ya, ada poin-poin yang terpenting ya. Yang pertama adalah bisa dengan promotif ya. Bagaimana seorang perawat yang nanti dapat melakukan pencegahan agar di dalam keluarga itu ya tetap dalam keadaan sehat ya. Kemudian yang kedua adalah promotif ya. Preventif ya. Kuratif dan rehabilitatif. Ya, itu salah satu untuk pencegahan di dalam intervensi kesehatan keluarga. Kemudian yang kedua, mengurangi atau mengatasi masalah kesehatan klien yang telah diidentifikasi dan divalidasi pada tahap penulisan diagnosis keperawatan. Ya, misalkan diagnosa keperawatan, ya pencegahan, manajemen, ya perilaku hidup sehat ya. Ini salah satu contoh untuk intervensi keperawatan keluarga. Kemudian bagaimana penentuan intervensi keperawatan keluarga? Ya, ini tentunya sudah dipelajari ya kemarin dalam menentukan skala prioritas diagnosis keperawatan keluarga. Ini juga nanti ada kaitannya dengan intervensi keperawatan keluarga. Yang pertama adalah menetapkan prioritas masalah keperawatan keluarga. Kemudian bagaimana sifat masalah. Kemudian yang kedua, kemungkinan masalah yang dapat diubah yang mana? Ya, dari beberapa diagnosis keperawatan keluarga. Kemudian menonjolnya masalah yaitu bagaimana ya. Kemudian nah ini salah satu penentuan skala prioritas ya. Ini sudah disampaikan di materi sebelumnya ya, ini mereview kembali.
Yang pertama, nah itu bisa dilihat sifat masalahnya. Kemudian yang kedua, kemungkinan masalah yang dapat diubah. Yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah. Yang keempat, menonjolnya masalah. Ya, silakan nanti bisa dilihat dari yang pertama sifat masalah ya. Itu skalanya willingness, aktual, resiko atau potensial ya. Kemudian cara scoring yang pertama tentukan skor untuk setiap kriteria. Yang kedua skor dibagi dengan makna tertinggi dan kalikanlah dengan bobot. Yang ketiga jumlahkanlah skor untuk semua kriteria. Nah, itu untuk menentukan scoring. Kemudian langkah tindakan keperawatan terhadap keluarga apa saja? Ini yang terpenting yang pertama adalah menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga. Itu yang paling sulit ya. Kadang keluarga dengan penyakit tuberkulosis ya, namun ya kliennya atau keluarga yang menderita TBC itu belum mempunyai kesadaran misalkan bagaimana cara batuk yang benar ya, kemudian memakai APD atau alat pelindung diri agar tidak menularkan ke anggota keluarga yang lainnya. Dan yang kedua, mengenal masalah kesehatan dengan cara memberikan informasi yang tepat. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan keluarga tentang kesehatan. Yang ketiga, mendorong sikap emosi yang mendukung upaya kesehatan. Nah, ini sangat penting ya di dalam melakukan intervensi untuk melakukan tindakan keperawatan terhadap keluarga. Yaitu beberapa poin, silakan nanti teman-teman bisa melakukan intervensi perawatan keluarga. Yang kedua, menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki dan ada di sekitar keluarga. Itu tentunya ada. Misalkan sumber-sumber yang dimiliki apa? Misalkan ya terkait dengan fasilitas kesehatan yang terdekat, nanti bisa digunakan fasilitasnya. Misalkan ada PKD, Poliklinik Kesehatan Desa, atau praktek mandiri keperawatan, ya dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Mendiskusikan tentang konsekuensi tipe tindakan. Jadi di dalam melakukan tindakan atau intervensi ke keluarga itu harus didiskusikan, harus dikoordinasikan dengan keluarga. Kemudian bagaimana cara memberikan kepercayaan diri selama merawat anggota keluarga yang sakit, ya. Ini caranya yang pertama mendemonstrasikan cara perawatan. Jadi nanti melibatkan keluarga dalam melakukan perawatan. Kemudian menggunakan alat dan fasilitas yang ada di rumah. Misalkan keluarga dengan lansia. Yang namanya lansia pasti ada risiko cedera jatuh ya misalkan. Itu harus bagaimana cara mendemonstrasikan atau memodifikasi lingkungan ya agar tidak menimbulkan cedera pada lansia. Misalkan lantainya licin, bagaimana agar tidak dibuat licin, misalkan dikasih karpet, kemudian di pinggir-pinggir apa itu namanya tembok, nanti dikasih pegangan untuk berjalan. Ya. Kemudian mengawasi keluarga melakukan perawatan. Nah ini salah satu bentuk ya memberikan kepercayaan diri ya, agar keluarga yang melakukan perawatan itu sudah benar atau belum. Ya. Kemudian bagaimana membantu keluarga untuk memelihara atau memodifikasi lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan keluarga. Misalkan dengan cara menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan oleh keluarga, melakukan perubahan lingkungan bersama keluarga seoptimal mungkin. Ya. Kemudian memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya. Tentunya banyak ya, sekarang hampir di semua pelosok ya desa ya itu sudah ada fasilitas kesehatannya. Yang pertama nanti bisa memotivasi keluarga untuk menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar lingkungan keluarga. Ya, misalkan ada poliklinik desa, ada praktek mandiri keperawatan, ada home care, silakan nanti digunakan fasilitasnya. Membantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang ada, ini sudah jelas ya. Bagaimana misalkan nanti memberikan informasi terkait dengan pelayanan ya kesehatan yang ada di sekitarnya.
Kemudian hal penting dalam melakukan penyusunan rencana asuhan keperawatan keluarga, ya. Ini yang terpenting adalah tujuannya harus logis sesuai dengan masalah dan mempunyai jangka waktu sesuai dengan kondisi klien atau keluarga, ya. Jadi misalkan dalam jangka waktu sekian hari nanti harus ada perubahan ya yang ada di dalam keluarga. Yang kemudian yang kedua menentukan kriteria hasil ya. Kriteria hasil ini harus dapat diukur ya dengan alat ukur dan diobservasi dengan panca indera ya secara objektif. Ya, itu bisa dilihat di buku SLKI, ya, Standar Luaran Intervensi Keperawatan Indonesia, ya di situ sudah ada kriteria hasilnya. Nanti bisa dimasukkan ke dalam menentukan intervensi keperawatan keluarga atau di buku intervensi keperawatan keluarga, ya itu juga ada di dalam. Ya, ini contohnya, ya contoh untuk rencana tindakan keperawatan tujuan jangka panjang, ya misalkan lansia selama tinggal bersama keluarga, Bapak atas nama misalkan keluarga ya dengan lansia tidak terjatuh ya. Kemudian tunggu tujuan jangka pendeknya setelah implementasi keperawatan, misalkan yang kelima melalui kunjungan rumah keluarga menyediakan sarana yang aman bagi lansia. Kemudian kriteria hasilnya apa? Yang pertama dari pengetahuan. Keluarga dapat menyebutkan bahaya lingkungan, misalkan lantainya licin. Kemudian keluarga dapat menyebutkan akibat yang diderita lansia, misalkan terjatuh ya dan sebagainya. Itu salah satu bentuk-bentuk dalam keperawatan keluarga. Silakan nanti teman-teman bisa ya membaca ya apa saja intervensi ya untuk keperawatan keluarga dia dari keluarga tahap 1 sampai dengan tahap 8 ya. Ya, kemudian rencana tindakan ya. Di dalam menentukan rencana tindakan ya tentunya nanti harus mengkolaborasikan, harus mendiskusikan nanti baik ya dengan tim kesehatan yang lain, kemudian dengan melibatkan keluarga. Yang pertama mendiskusikan, menjelaskan, memberikan kesempatan bertanya dan menjelaskan kembali. Ya, misalkan ya tentang bahaya lantai yang licin, ya misalkan itu bisa menimbulkan cedera bagi lansia. Kemudian yang kedua mendiskusikan atau menjelaskan, memberikan kesempatan bertanya bila lansia terjatuh. Ya, yaitu beberapa ya dalam menentukan rencana tindakan. Ini hanya salah satu contoh saja. Misalkan nanti teman-teman bisa mengajarkan misalkan lansia pada tahap perkembangan pertama, tahap keluarga kedua, ya ketiga sampai dengan ketujuh. Kemudian contoh yang lain, ini tanpa waktu yang disepakati dengan keluarga, perawat melihat lansia menggunakan sandal yang tidak licin, ya karet, ya misalkan itu juga bisa ya salah satu contohnya. Misalkan kalau di rumah keluarga tidak bisa menyediakan alas ya untuk lantai agar tidak licin. Ini contoh untuk intervensi keperawatan keluarga nanti bisa dilihat di buku 3S ya. Di SDKI, SLKI, SIGI ya. Misalkan yang pertama ada diagnosis keperawatan, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Bagaimana luarannya? Setelah dilakukan intervensi keperawatan 1 kali 24 jam, ini boleh ditulis 3 kali 24 jam juga boleh. Diharapkan perilaku kesehatan membaik dengan kriteria hasil penerimaan terhadap status kesehatan, perubahan status kesehatan. Manajemen kesehatan ya, misalkan untuk intervensinya. Nah, ini hambatan dalam melaksanakan intervensi keperawatan keluarga menurut Harahap tahun 2019. Tentunya di dalam melakukan intervensi keperawatan keluarga pastinya ada beberapa hal yang tidak tercapai. Ya, silakan nanti bisa dilihat ya apa saja poin yang belum tercapai. Ini beberapa
dari hasil penelitian menurut Harap tahun 2019, misalkan pengakuan atau penghargaan, ya. Misalkan perawat keluarga melakukan intervensi dari A sampai Z, ya, itu kadang ya pengakuan atau penghargaan itu belum ada, ya, itu baik dari ya fasilitas kesehatannya, ya, atau tempat bekerjanya, ya, atau dari masyarakat. Itu kadang masyarakat kadang belum percaya terhadap kita sehingga pengakuan atau penghargaannya itu belum maksimal. Dan beban kerja, ya. Perawat itu banyak, ya, selain melakukan intervensi keperawatan, implementasi keperawatan dan evaluasi, kadang dibebani dengan beban kerja yang lain, ya, misalkan administratif, ya, dan sebagainya. Kemudian sarana dan prasarana yang kurang mendukung, pengetahuan, kemudian kerja tim, ya, kadang yang kurang, dan jumlah tenaga kerja juga yang kurang, ya. Itu salah satu, ya, dari beberapa hambatan untuk intervensi keperawatan keluarga. Ya, baik teman-teman, ya, itu beberapa intervensi, ya, salah satu contoh dan ya beberapa hambatan, ya, dalam melakukan intervensi keperawatan keluarga. Mungkin nanti bisa dilihat pada saat teman melakukan pengkajian asuhan keperawatan sampai dengan melakukan evaluasi, ya, tentunya di situ pasti atau ada hambatan dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga. Ya, namun dari hambatan, ya, intervensi keperawatan keluarga sebenarnya nanti bisa dievaluasi lagi, ya, bisa dilakukan tindakan untuk rencana jangka panjangnya, ya, misalkan di dalam rencana jangka pendek itu tidak tercapai, nanti bisa dilanjutkan untuk intervensi berikutnya. Ya, baik itu untuk intervensi keperawatan keluarga, ya, untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya silakan untuk berdiskusi, ya, atau nanti bisa membuat atau mengaplikasikan, ya, intervensi keperawatan keluarga. Ya, demikian dari saya. Nah, selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup ini. Demikian saya akhiri, ya, untuk presentasi intervensi keperawatan keluarga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.